bagian dari yang bisa jadi sakit yang kita derita hari ini ialah penggugur dosa bagi diri kita gitu. Sama seperti kalau kita lihat kisah seorang Nabi Ayub ya, bagaimana dia diberikan banyak nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat karunia, nikmat anak cucu dan sebagainya. Dia tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sampai-sampai setan itu setan itu dengki ya. Iblis itu dengki dan mengatakan, dia bisa bersyukur seperti itu karena engkau berikan nikmat yang lebih. Ya Allah, kata iblis. Terus dibuktikan oleh Allah, dia diberikan sebuah ujian berupa sakit yang cukup lama ya. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Ketika dalam sakitnya dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, sudah berapa lama sakit yang kuderita ini, katanya. Sudah sekitar 7 tahun, kata istrinya. Sudah berapa lama karunia Allah berikan kepada diriku dan kita? Sudah 25 tahun lebih itu. Sesungguhnya aku malu untuk meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pada saat itu dia menjadi orang-orang yang tabah. Maka Nabi Ayub itu menjadi salah satu orang yang hari itu menjadi orang nabi yang paling tabah, salah satu nabi yang paling tabah di dalam kisah hidupnya itu. Maka kita ini coba mengambil kisah dan semangat seorang Nabi Ayub. Bisa jadi hari ini kita tidak dalam pribadi atau kondisi yang sangat baik ya. Anda pribadi hari ini sebenarnya tidak dalam kondisi yang fit gitu karena sedang dalam masa isoman itu. Mohon doanya dari teman-teman sekalian agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sakit yang kita derita hari ini menjadi penggugur dosa bagi diri kita. Jadi itulah bentuk kesyukuran kita gitu. Terkadang kita merasa nggak ada sih COVID ini dan sebagainya. Kita mengabaikan protokol-protokol kesehatan. Kita tidak menyayangi orang tua kita gitu kan. Kita apa ya? Misalkan baru dari luar, tidak tahu berjumpa dengan siapa, tidak cuci tangan atau tidak pakai hand sanitizer, tiba-tiba salam orang tua kita dan sebagainya gitu. Yang notabene-nya orang yang di atas 40 tahun itu kan lebih rentan gitu. Jadi itu kita juga mencoba hari ini untuk masuk ya, memberikan teladan bahwasanya kita hari ini ialah seorang muslim atau pemuda-pemuda yang hari ini benar-benar menghargai nikmat yang Allah berikan dan berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur. Kemudian salam dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang Nabi, seorang Rasul yang menjadi suri tauladan ya bagi diri kita ya. Jadi ada dijelaskannya di ayat Al-Quran. Dakwah keteladanan dari pribadi untuk negeri ya. Ini tadi sudah dibacakan ya, tapi sedikit di review lagi ya. Jadi anak di Telkom kerjanya sekarang, masih kuliah juga di UI sekarang, ongoing S2. Ada muncul suatu pertanyaan ya bagi kita. Kira-kira syarat menjadi teladan itu apa sih? Gitu. Pernah bayangin ya? Bagaimana kita bisa dikatakan itu menjadi seorang teladan itu? Ada nggak syarat menjadi teladan? Ada yang mau kasih komentar mungkin? Atau tahu mungkin, atau ada sesuatu lah, nggak mesti ini, kita santai aja ya, nggak usah terlalu serius ini bukan benar atau salah, ini kayak kita diskusi aja gitu, materi yang diskusi gitu. Kira-kira syarat menjadi teladan itu apa gitu? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, nggak apa-apa, coba aja, coba. Mahasiswa ini, mahasiswa nih kan, biasanya mahasiswa tuh dia kritis, dia berpikirnya gitu. Syarat menjadi teladan ya. Syarat itu kan sesuatu yang menyatakan sah atau tidaknya ya, sesuatu menyatakan sah atau tidak gitu ya, syarat sah misalkan. Nah, ini syarat menjadi teladan itu, syarat apa yang bisa dikatakan untuk menjadi seorang teladan itu? Atau ada yang mau ngetik di kolom chat, boleh nanti sambil kita baca ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang syarat menjadi teladan, sebenarnya itu tidak ada syarat yang
yang baku ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada KBBI. Tidak ada syarat yang baku untuk menjadi seorang teladan gitu. Terkadang perspektif setiap orang itu berbeda. Bisa jadi hari kita melakukan kebaikan yang berujung kepada sebuah keteladanan bagi orang lain. Namun sebagian orang itu mengatakan itu sebuah perbuatan yang tidak baik gitu ya. Karena memang sejatinya di balik sebuah keteladanan pasti ada sesuatu yang membencinya gitu ya. Karena Rasulullah juga dulu sosok yang teladan ya. Jadi Rasulullah itu bahkan sebelum Islam jatuh, Islam masuk ke dalam dirinya ya, sebelum dia menerima wahyu dia sudah dipercaya gitu. Jadi Rasul itu punya gelar alamin namanya. Alamin itu kan artinya orang yang terpercaya, orang yang jujur. Jadi kalau misalkan ada sesuatu nggak ada yang nggak percaya kata Rasul itu. Sampai pernah suatu kejadian ketika Rasulullah sudah diberikan wahyu dan dia diperintahkan untuk pada saat itu surat Al-Muzammil ya waktu itu salah sudah turun atau Al-Mudassir karena lupa. Dia diminta untuk untuk menyampaikan dakwah ya kepada seluruh penduduk kota dan dia kumpulkan seluruh seluruh rakyat Madinah, rakyat Mekah pada saat itu dan dia katakan wahai rakyat Quraisy sekalian katanya, bangsa Arab sekalian, percayakah kalian kalau misalkan aku katakan di balik bukit ini sedang ada pasukan yang akan yang akan datang menyerang kita katanya. Rakyat Quraisy itu berkata, orang-orang Arab berkata, ya kami percaya karena engkau ya Rasul ya, karena engkau al-amin, karena engkau terpercaya gitu. Dan ditanyakan hal-hal yang lain dan mereka mengatakan percaya. Terus Rasul katakan, percayakan kalian kalau misalkan aku akan membawa kalian kepada Tuhan ya, yang sesungguhnya ya, yang lebih besar, yang lebih dari Tuhan yang selama ini kalian sembah katanya. Nah di situ orang mulai tidak percaya, bahkan sampai kata Abu Lahab ya kalau tidak salah, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya dengan karena ini ya, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami katanya. Makanya turun surat Al-Lahab pada saat itu, tabat syada abi lahabi wa tab, celakalah kedua Abu Lahab, ya dijanjikan masuk ke dalam neraka pada saat itu Abu Lahab. Jadi memang Rasulullah itu jauh sebelum masuk ya atau membawa risalah kenabian berupa keislaman, dia sudah lebih dahulu menjadi orang yang teladan bagi rakyat Arab pada saat itu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan gelar-gelar yang ia terima sebagai alamin, orang yang paling terpercaya. Bahkan ketika ada saudagar-saudagar yang mau pergi hendak berdagang keluar kota Arab, itu seluruh harta saudagar tersebut dititipkan kepada Rasulullah SAW. Namun pertanyaannya, apakah dengan begitu sudah menjadi syarat teladan ya? Nah, kan orientasinya seperti itu. Bisa jadi bagi orang lain, contoh bagi kafir Quraisy itu malah tidak menjadi teladan gitu. Yang mereka katakan biasanya Muhammad ini nggak peduli amat nih soal urusan peribadatan kita, kok sekarang dia peduli. Nah, kan dia sudah tidak jadi teladan bagi orang-orang Quraisy itu. Makanya perspektif teladan ini tergantung di mana kita meyakini sebuah kebenaran gitu. Karena setiap orang terkadang bisa meyakini sebuah kebenaran. Bisa jadi orang yang salah itu dia meyakini apa yang dilakukan itu benar gitu. Karena kita nggak tahu hari ini kan, kita hari ini berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis misalkan. Kita yakin, kita ikut satu kajian misalkan. Kita katakanlah kajian A, kata ustadznya ini benar, ini sunnahnya, ini yang paling sahih, yang lain itu bid'ah misalkan. Nah, kita berpegang teguh pada itu, sehingga kita menganggap dosanya kebenaran itu hanya ada dalam diri kita gitu. Dan kita menganggap kita sudah menjadi teladan. Padahal bisa jadi bagi orang lain yang menganggap cara kita yang tidak lembut ataupun perilaku kita yang keras itu bisa menjadi hal yang tidak bisa menjadi sesuatu yang menjadi hal yang tidak menjadi teladan bagi mereka gitu. Maka perspektif teladan ini harus kita pahami dengan baiknya. Jadi untuk menjadi teladan itu harus dimulai dari diri kita dulu gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita? Sudah baikkah kita terhadap diri kita sendiri? Bagaimana kita memikul tanggung jawab yang diberikan kepada kita dan sebagainya. Ketika kita sudah bisa melewati fase-fase itu, barulah kita mulai untuk merangkul ataupun berekspansi ya, ekspansi ke arah bagaimana memberikan teladan kepada orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Syarat menjadi teladan itu banyak ya. Dan pertanyaannya, haruskah kita jadi teladan dulu baru berdakwah?
Nah, ini gimana nih? Oh, ini belum ada yang kasih chat nih juga nih. Atau yang lain pada tidur ya? Ayo, mahasiswa. Ini semester berapa nih pesertanya? Halo? Ini kebanyakan dari semester 2 dan akan 3 seperti itu. Oh ya, semester 2 udah mau semester 3 ya, mau masuk tahun kedua ya berarti. Ya, ini gimana nih yang terlihat tuh aneh panggil satu ya maunya. Tuh kasih Izin Postat, saya Ahmad dan Postat. Menurut saya Postat, kalau menurut saya itu jadi kalau saya ini jawabannya agak susah karena mereka ini saling berhubung Postat. Tapi kalau menurut saya Postat mesti berdakwah dulu baru bisa diteladan Postat. Kalau saya kita teladan dulu belum tentu kita bisa jadi berdakwah Postat. Oke, jadi kita harus ini ya, harus berdakwah dulu ya. Jadi biar jadi teladan gitu ya. Iya, Postat. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Hadi? Ahmad, Postat. Ahmad, oh ya, Ahmad ya. Oke, terima kasih Ahmad atas masukannya. Ada yang lain mungkin yang punya, yang Ahmad deh dulu, tadi ini Daihwa nih. Kayaknya pertanyaan Ahmad nih. Ada yang mau ngasih ini masukan mungkin? Izin Kak, Ya boleh, silakan. Siapa namanya? nama saya Salwa Kak. Salwa. Oke, Salwa silakan. Menurut saya nggak harus jadi teladan dulu baru berdakwah. Dakwah itu kan nggak harus menyuruh besar-besaran atau ceramah seperti ustadz-ustadz di TV-TV yang sering kita lihat. Dakwah itu bisa jadi memanggil atau menyuruh orang misalnya yuk sholat yuk atau mengajak kepada kebaikan. Oke. Jadi menurut saya dakwah itu nggak harus teladan dulu. Lagipun kalau misalnya kita belum teladan, dengan kita berdakwah atau menyuruh atau mengajak orang untuk misalnya berbuat kebaikan, kita sedang belajar menjadi teladan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Salwa. Makasih, bagus jawabannya. Jadi dua-dua jawabannya bagus ya. Berdakwah dulu ya. Kesimpulannya dua-dua berdakwah dulu ya, kira-kira ya. Jadi ya benar ya. Jadi memang sebenarnya teladan itu bakal tumbuh dengan sendirinya ketika kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan ya. Karena sejatinya setiap manusia ini dilahirkan sebagai seorang dai ya, dai, orang yang menyeru gitu. Jadi memang walaupun Rasulullah pada saat itu, kalau kita lihat sejarah perjalanan Rasulullah itu diangkat jadi nabi itu di umur 40 kan. Sebenarnya start dia berdakwah itu di umur 40 secara resmi ya, secara official, karena pada saat itu dia muncul perintah gitu, perintah untuk berdakwah, dia diberikan risalah kenabian. Tapi jauh sebelum itu secara tidak langsung dia juga sudah berdakwah dengan keteladanannya gitu. Jadi Rasulullah itu memang sengaja dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dari nasab yang baik, dilahirkan dari keluarga yang baik, keluarga yang terpandang di Mekah pada saat itu. Bahkan kakeknya itu sebagai orang yang menyediakan makanan bagi orang yang tawaf dan datang ke Arab pada saat itu gitu ya. Jadi memang Rasulullah ini diciptakan ya, memang dibuat skenario Allah ini menjadi orang-orang yang bakal menjadi role model, percontohan tentang kebaikan dan suri tauladan itu. Makanya dari kecil sampai besar, bahkan sampai ketika Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya, itu karena keteladanan yang diberikan, mulai dari kejujurannya, kepiawaiannya dalam berbisnis, mengembala, amanah, pintar, tablik, fatona dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu jauh sebelum dia diangkat jadi rasul di umur 40. Jadi selama hidupnya, selama sekitar 25 tahun ya, dari remaja sampai umur 40 itu dia sudah menunjukkan keteladanan dalam berdakwah walaupun belum secara official itu. Jadi artinya memang semua itu dimulai dari diri kita dulu, dari kebaikan-kebaikan yang kita buat.
Makanya kalau kita baca surah Al-Qur'an ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi memang suri teladan itu sudah ada di dalam diri Rasul. Maka dari itu kita sebagai umatnya itu sebenarnya sudah menjadi ciri khas umat manusia ya, umat Islam. Itu kita sudah memiliki tauladan di dalam diri kita. Karena kita ini umatnya Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita lihat bagaimana keteladanan Rasulullah dalam kemandiriannya. Ini ada sebuah percakapan uniknya. Jadi ada seorang pengemis ya. Jadi pengemis ini buta. Jadi setiap hari di Madinah kerjaan dia tuh hanya mengolok-olok seorang Rasulullah SAW. Dia katakan jangan dekati Muhammad. Jauhi dia, dia orang gila. Dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya maka kalian akan terpengaruh olehnya gitu. Jadi ada fitnah yang disebarkan oleh kaum Quraisy pada saat dahulu ya. Fitnahnya itu seperti ini gitu. Muhammad itu sebenarnya bukan orang gila. Muhammad itu juga sebenarnya bukan orang bodoh. Kita tahu orang bodoh itu seperti apa. Kita tahu orang gila itu seperti apa. Tapi apa yang dibawa oleh Muhammad itulah yang bisa memisahkan kita dari anak-anak dan ibu bapak kita gitu. Dan memecah belah suku-suku kita dan menghancurkan kepercayaan-kepercayaan kita gitu. Jadi sebenarnya yang mereka ingkari itu sebenarnya bukan Rasulullah. Tapi yang mereka ingkari ialah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW gitu. Makanya fitnah ini terus berlanjut sampai di akhir hayat seorang Rasul gitu. Dia selalu mengatakan, pengemis yang buta ini selalu mengatakan jangan dekati Muhammad katanya. Jadi pengemis ini dia di pasar ya tinggalnya, di ya kalau namanya pengemis kan tidurnya di pinggir-pinggir, mungkin trotoar atau apa ya, kira-kira seperti itulah gambaran pada saat itu. Jadi dia selalu mengatakan, jadi dia selalu menyebarkan berita-berita hoax ya, jangan dekati Muhammad, jauhi dia. Namun karena orang sekitar tahu dia tuh buta dan pengemis, mereka biarin aja gitu. Memang itu pengemis Yahudi, cuma mereka ya udah mau diapain lagi, toh dia juga buta, dia pengemis, mau dibunuh juga nggak bisa kan. Maksudnya ya kalau Islam membunuh seorang pengemis yang buta itu berarti Islam sudah tidak mengajarkan adab yang baik gitu ya. Jadi Islam mengatakan itu. Namun ada hal yang unik, ada seorang laki-laki yang selalu memberinya makan gitu, menyuapinya karena dia buta kan. Jadi setiap hari laki-laki ini memberikan makan sampai dia katakan jangan dekati Muhammad, sambil dia mengatakan jangan dekati Muhammad. Dan dia juga membrainstorming laki-laki ini. Dia katakan kalau kamu nanti jumpa sama Muhammad jangan deketin dia, jauhin dia, nanti kamu kena sihir gitu lah kira-kira katanya. Sampai suatu ketika dia diberi makan oleh seseorang tadi ya, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Sampai ia katakan kepada orang yang memberi makan, sepertinya engkau bukan orang yang biasa yang memberiku makan katanya. Apabila dia datang katanya, maka tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulutku mengunyah katanya. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapinya ke mulutku katanya. Terus dikatakan pemuda ini yang menggantikan laki-laki tadi, memang benar katanya, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Jadi ada poin yang kedua ini, ternyata pemuda ini orang yang lemah lembut. Sambil menangis, pemuda yang baru ini bilang, ketahuilah wahai kakek, sesungguhnya orang yang selalu memberimu makan itu telah wafat. Dan orang itu ialah orang yang selalu engkau olok-olok setiap hari. Itu ialah Muhammad. Maka pengemis tadi langsung terdiam dan tertegun dan menangis sejadi-jadinya. Dan dia langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya apa ya, Rahimahullah? Seorang Rasulullah itu mampu memberikan teladan ya. Bahkan sampai ketika ia wafat, ia bisa masukkan orang ke dalam yang namanya Islam. Hanya dengan keteladanan yang ia berikan gitu. Dia tidak tidak ada sedikit pun kemarahan di dalam dirinya ketika dia memberi makan seorang pengemis yang buta dengan lembah lembut, dengan penuh perhatian seperti orang tuanya, padahal dia sedang diolok-olok dan dihinakan pada saat itu di depan matanya sendiri. Tapi dia tidak memusingkan itu. Dia hanya yakin bahwasanya kelemah lembutan yang ia lakukan akan memasukkan seorang Yahudi tadi cahaya hidayah ke dalam hatinya, dan itu terbukti wafillah. Jadi pelajaran penting kita pahami dari satu kisah yang pertama ini ialah ternyata Rasulullah itu ialah orang yang sangat lemah lembut. Bagaimana dia bisa memberikan teladan berupa kelemah lembutannya
hingga memberikan hidayah kepada orang lain. Apakah kita hari ini sudah menjadi orang yang lemah lembut? Apakah kita hari ini sudah bisa menjadi orang yang berbaik sangka dan baik dalam berkata-kata sehingga tidak menyakiti orang lain? Coba lihat di dalam diri kita. Sudah berapa banyak hati yang tersakiti karena ucapan-ucapan kita itu, atau perbuatan-perbuatan kita. Maka introspeksi dari diri kita. Jika kita ingin menjadi seorang teladan, coba dimulai dari apa yang kita lakukan kepada orang lain yang ada di dalam diri kita gitu. Jangan sampai hanya karena mungkin kita diolok-olok dan sebagainya, itu malah membuat kita menjadi orang yang saling bermusuhan dan sebagainya. Itu ya yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang lemah lembut. Kemudian yuk mandiri ya. Jadi ternyata rahimahullah, keteladanan itu dimulai dari kemandirian. Jadi Ibnu Abbas itu orang yang mengabdikan dirinya itu untuk hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Abbas ini, kalau tadi saya Ibnu Abbas ya namanya, itu sudah dihibahkan. Kalau bahasa hibah itu kan diberikan ya kepada Rasul oleh orang tuanya sejak kecil gitu. Jadi kata orang tuanya, kata ibunya, kamu hidup sama Rasul, belajar, kamu lihat apa yang Rasul lakukan, bagaimana Rasul tidur, pokoknya kamu pelajari semua. Makanya tidak heran kalau Ibnu Abbas ini cukup banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasul wafat, ditanya oleh sahabat, wahai Ibnu Abbas, sungguh engkau cukup lama hidup bersama dengan Rasul. Apa yang telah engkau lakukan untuk Rasul dalam pengabdianmu, katanya. Jadi ditanya Ibnu Abbas nih, Ibnu Abbas kamu udah ngapain aja nih, udah kamu servis gimana aja Rasul nih, katanya, kata sahabat. Terus dibilang sama Ibnu Abbas, demi Allah tidak sedikit pun yang aku lakukan untuk Rasul selain Rasulullah melakukan apa yang ia lakukan sendiri, kebutuhan yang ia lakukan sendiri. Maksudnya apa? Jadi selama hidup Ibnu Abbas itu mengabdikan dirinya untuk menjadi abdi Rasul. Apakah itu mau jadi mencucikan baju Rasul, memasakkan Rasul, terserah semuanya lah gitu. Jadi kayak apapun diperintahkan Rasul akan dilakukan oleh Ibnu Abbas. Tapi ternyata selama saya hidupnya bersama Rasulullah itu tidak pernah sama sekali menyuruh Ibnu Abbas selain menyuruh dalam kebaikan dakwah. Contoh misalkan disuruh untuk berdakwah di sana gitu, atau ikut berperang. Selain itu saja. Kalau untuk urusan-urusan pribadi seperti memasak, mencuci, bahkan kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu kalau makan, ketika dia sudah selesai makan, dia cuci piringnya sendiri itu. Padahal aku itu seharusnya sudah menjadi tugasku karena aku merasa malu, kata. Sambil ia menangis itu. Jadi ada kemandirian di dalam diri Rasul yang menjadi teladan bagi sahabat-sahabatnya gitu. Makanya sahabat Rasul itu semuanya mandiri. Makanya 40 sahabat Rasul yang berhasil hijrah ke Madinah dan diaspora ke seluruh negeri, berhasil mengislamkan seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Asia, ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, dan negara-negara lain gitu. Jadi untuk menjadi teladan kita harus menjadi orang yang mandiri ya. Kemudian kita harus menjadi dai seperti Rasulullah SAW. Sudah menjadi garis tangan kita untuk berdakwah. Jadi seorang dai ya pada diri kita dan orang terdekat kita, dimulai dari orang terdekat itu. Jadi jangan takut untuk menyerukan sebuah kebaikan, walaupun mungkin akan ada penolakan-penolakan yang akan diberikan kepada kita. Rasulullah juga seperti itu selama 3 tahun atau 10 tahun 13 tahun dakwahnya di Mekah itu penuh dengan penyiksaan-penyiksaan, bahkan sampai istrinya tercinta wafat, pamannya wafat, bahkan dia sampai ingin dibunuh, dia tetap berdakwah dengan seikhlas hati, dengan penuh kesungguhan ya. Bahkan kalau kita lihat kisah Rasul dan istrinya Khadijah ya, mungkin karena banyak mungkin ada cerita sedikit dari sosok ibunda Khadijah ya yang harus kita tahu bagaimana perjuangan Khadijah pada Rasul ya. Suatu hari Rasulullah tuh lihat seorang Khadijah yang dia lihat kulitnya mulai mengeriput ya, dan tangannya itu sudah terlihat tulang-tulangnya gitu ya, kayak seperti mengurus gitu ya. Terus Rasulullah sedikit berlinang dan mengatakan, tidakkah engkau menyesal, katanya.
hidup bersama denganku. Terus dia bilang, Khadijah, wahai Rasul, mana mungkin aku menyesal hidup bersama dengan kekasih Allah, katanya. Bahkan jika engkau ingin menyeberang ke sebuah tempat dan engkau tidak mendapati sebuah jembatan untuk berdakwah, maka jadikanlah diriku sebagai pijakanmu. Pijaklah tulangku untuk engkau seberangi, katanya. Jika engkau ingin melakukan sesuatu dan sebagainya, aku akan menginfakkan seluruh hartaku pada dirimu. Jadi sampai sebegitunya Bunda Khadijah itu mendukung ataupun mensupport Rasulullah, tidak ada penyesalan dalam dirinya. Karena ia yakin balasan yang akan Allah berikan kepada Khadijah itu ialah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya dia karena Allah semata. Jadi itulah bagaimana perjuangan. Makanya kalau kita lihat ya, Rasulullah ini Rasul ya, titisan ya, utusan Allah. Namun banyak orang-orang lain yang ada di baliknya, mendukung setiap perjuangannya gitu. Jadi kita juga harus seperti itu gitu. Ketika kita berdakwah, kita juga nggak bisa sendiri gitu. Karena ketika kita sendiri, kita akan mendapati kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan. Apalagi sampai ketika kita meninggalkan. Contoh seperti Nabi Yunus yang pada saat itu diberikan pelajaran ya atau cobaan oleh Allah karena dia meninggalkan kaumnya, karena dia merasa dia tidak sanggup sampai ya diterkam ya, atau ditelan oleh ikan hiu, ikan paus yang sangat besar di dasar lautan. Jadi Rasulullah rahimahullah jadilah dai seperti Rasulullah. Nah, kita juga untuk menjadi seorang teladan kita harus menjadi orang yang jujur seperti Imam Syafi'i yang muda. Jadi Imam Syafi'i ini merupakan imam mazhab, salah satu imam mazhab yang terkenal akan kejujurannya. Jadi Imam Syafi'i kecil itu dulu pernah dipesankan oleh ibunya, wahai anakku, apapun yang terjadi janganlah pernah engkau berdusta dan berkata bohong. Berkata jujurlah selalu, katanya. Suatu ketika ibunya itu memberinya uang 400 dirham untuk bekal ya, untuk bekal ke Mekah pada saat itu untuk belajar kepada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu yang masih kecil, umurnya sekitar 11 tahun ya kalau tidak salah. Imam Syafi'i cilik ya pada saat itu dititipkan ke rombongan apa ya istilahnya, rombongan santri lah yang mau belajar kepada Imam Malik. Jadi jauh datang nih dari Mesir pada saat itu ya. Nah, kalau daerahnya mungkin apa ya istilah di zaman dulu, mana lupa. Pokoknya daerah Mesir ke Mekah pada saat itu. Mereka jadi jalan nih rombongan naik unta. Di perjalanan ternyata mereka dijegat oleh perampok ya, komplotan perampok, dan perampok ini membajak semua harta yang ada oleh rombongan tersebut, di rombongan tersebut. Jadi semua dibariskan, dikumpul satu-satu sampai tibalah kepada Imam Syafi'i. Terus anak buah dari bos perampok ini nanya, berikan hartamu, apa yang kamu punya? Terus kata Imam Syafi'i, saya punya 400 dirham emas. Terus anak buahnya ini ketawa gitu, mana mungkin ada anak kecil seperti kamu punya uang 400 dirham. Iya, saya serius, saya punya, katanya. Dibawalah anak itu Imam Syafi'i tadi ke komplotan pimpinan perampok. Dia tanya, wahai tuan, ini anak ini mau mengelabui kita nih, katanya. Masa dia bilang dia punya 400 dirham emas? Terus dimarahin sama pimpinannya. Tidakkah engkau bisa berlaku lebih sopan, katanya pada saat itu. Terus dia tanya kepada anak kecil, apakah benar kamu punya 400 dirham emas, wahai anak kecil? Ya, saya punya, ada di balik saku saya, di balik baju diikat. Jadi bajunya itu ada ikatannya, di balik ikatan itu uangnya. Dia keluarkan, dia kasih. Terus diambil sama pimpinan perampok. Terus ditanya sama pimpinan perampok, kenapa kamu jujur? Padahal kamu bisa saja bilang kamu tidak punya apa-apa. Karena kami sejatinya tidak percaya ketika kamu bilang itu, karena kamu hanya anak kecil. Terus dibilang sama Imam Syafi'i, saya diajarkan oleh ibu saya untuk selalu jujur dalam keadaan apapun, katanya. Kemudian langsung menangis pimpinan perampok itu. Dari situlah muncul hidayah terhadap seorang pimpinan perampok yang mengatakan, sungguh aku malu pada dirimu, katanya. Aku sudah berumur sangat cukup tua, katanya, tapi aku masih berbohong di jalan Allah, katanya. Aku masih merampok, melakukan kemaksiatan, sementara engkau
masih belia, masih kecil, engkau sudah melakukan kejujuran yang membuatku malu, katanya. Akhirnya pimpinan perampok tadi bertaubat dan dia mengatakan kepada komplotannya, kalian kalau mau ikut aku, ayo ikut, kalau enggak apa-apa. Terus kata komplotannya, kami akan ikut kamu, bos, katanya, kata komplotannya. Dan mereka mengatakan, wahai anak muda ya, anak kecil, sungguh hari ini kami bertobat, maka kami akan ikut kepada dirimu dan menjadi muridmu, katanya. Jadi Imam Syafi'i itu umur 11 tahun dia sudah membuat komplotan perampok itu dapat hidayah dan bahkan menjadi muridnya gitu. Jadi Imam Syafi'i itu udah jadi guru di umur 11 tahun terhadap komplotan perampok gitu. Nah, kita umur berapa tahun sudah memberikan teladan apa di umur sekarang gitu. Dan kira-kira pertanyaan seperti itu. Ya, hanya karena kejujuran gitu ya. Maka tidak heran kalau misalkan kita hari ini memang sekarang kejujuran itu sulit ya. Karena dimanapun kita, apapun aktivitas kita itu selalu dihadapkan dengan realita-realita yang membuat kita untuk sulit berlaku jujur misalkan dan sebagainya. Cuman yakinlah ketika kita berpegang teguh kepada kejujuran dan berpegang teguh kepada apa yang Allah janjikan, maka kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Walaupun mungkin kita tidak menjadi orang yang sangat kaya, tapi hati kita menjadi tenang dan tentram. Kemudian ikhlas dalam beramal untuk kebaikan dakwah. Jadi dalam melakukan aktivitas dakwah dan beramal, kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang ikhlas, senantiasa tidak hitung-hitungan ya. Dan sampai kita, karena ikhlas ini banyak ininya ya, banyak pembatalnya. Bisa jadi niat di awal, niat di tengah, niat di akhir gitu. Mungkin niat di awal kita ikhlas nih, di tengah juga ikhlas setelah kita beramal, di akhir jadi nggak ikhlas. Contoh misalkan kita infak ke masjid misalkan, sudah 60 tahun kita infak, udah mau wafat kita di umur 60 tahun, tiba-tiba kita bilang sama cucu kita, nah tahu nggak tuh masjid yang besar, dulu kakek lo yang infak juga, katanya. Ayo udah hilang amalnya di akhir karena hilang keikhlasan gitu. Makanya menjaga keikhlasan ini juga sulit. Tapi kita harus tetap belajar terus-menerus tuh. Ya, ikhlas itu seperti kita buang air besar, tidak ada penyesalan lagi gitu. Ya udah, kalau udah keluar ya udah, jangan dibayang-bayangin lagi gitu. Atau ada yang membayang-bayangkan buang air besar, nyesel kali lah dikeluarin, ada nggak gitu? Nasi goreng itu padahal, ada nggak? Jadi ikhlas itu seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu, ya udah lupain aja gitu. Itulah salah satu metode yang baik. Dan terima kasih ya untuk partisipasinya. Mungkin itu saja materi dari Ana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran juga kalau khairan kepada Abang Da. Mungkin untuk teman-teman kita buka saja sesi untuk tanya jawab. Adakah teman-teman yang mau bertanya kepada Abang Da kita? Silakan. Yuk teman-teman yang mau nanya masalah keteladanan tadi kan udah dijelaskan sama Izin masuk. Abang Da ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Rafa ya. Bang, saya mau menanya nih, lebih. Jadi dari awal kita berbicara masalah tauladan dan kurang lebih itu menjadi sebuah patokan. Nah, ketika kita memiliki tauladan sejati nih, seorang Rasulullah SAW dari awal hingga akhir zaman juga itu bakal menjadi terus-menerus tauladan sejati kita. Nah, lantas, apakah masih diperlukannya tauladan dari kita, Bang? Jadi ketika kita bersikap kepada orang lain, apakah orang masih memerlukan tauladan lagi dari kita? Sedangkan pemilik tauladan sejati itu sudah ada dari dulu-dulunya. Seperti itu, Bang, dikembalikan.
Baik, bagus ya pertanyaannya dari Sailendra ya. Sebenarnya Rasulullah tuh ya memang ini. Langsung dijawab nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang, silakan. Oke. Jadi memang benar Rasulullah itu apa namanya, sudah tidak bisa dipungkiri lagi memiliki semua keteladanan gitu. Bahkan kalau misalkan ada sebuah kisah menarik ya, kalau kita baca lebih Sebentar ya teman-teman, pemateri kita mungkin lagi kendala jaringan, mungkin kita tunggu aja bentar lagi. Mungkin sambil menunggu bisa sekalian dipikirkan mau nanya apa kan, karena ini task terakhir kita kalau nggak salah kan. Afwan, sepertinya koneksi tadi terputus ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi memang benar apa namanya, suri tauladan itu sudah ada semua di dalam diri Rasul. Namun kita sebagai orang yang hari ini coba mengenal Rasul lebih jauh ya, pastikan kita mendapat tauladan yang banyak gitu. Kita coba implementasikan tauladan yang diberikan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Agar apa? Terkadang bisa jadi orang lain di sekitar kita tuh tidak memahami dan tidak tahu, ataupun tidak, dia tahu Rasul, dia tahu Rasulullah itu Rasul Nabi, tapi dia tidak bisa melihat sisi-sisi ketauladanan karena dia tidak mengenal Rasul dengan baik, dia tidak tahu sejarah Rasul dan sebagainya. Maka bagi kita yang hari ini mendalami teladan Rasul, kita gak apa-apa menjadi teladan bagi orang lain juga. Toh juga itu sebagai strategi atau cara kita berdakwah kepada orang lain ya. Kita ini kan hanya penyampai istilahnya, apa ya, penerus ya, meneruskan apa yang telah Rasulullah ajarkan itu. Kan sejatinya memang untuk mendapatkan tauladan dari Rasulullah SAW ya kita harus mengenal Rasulullah SAW dengan lebih baik lagi, dengan lebih kenal. Semakin kita kenal dan semakin kita mendalami Rasulullah, maka kita akan semakin cinta dengannya. Makanya nggak heran ya kalau penulis buku, kan ada tuh ya penulis buku, orang paling berpengaruh di dunia itu kan yang nulis tuh kan non muslim, tapi dia mengatakan bahwasanya orang nomor satu yang paling berpengaruh ya Rasulullah gitu. Dia tuh sangat objektif ya, walaupun dia tidak dia mengesampingkan kepentingan agama dirinya gitu. Dia lebih fokus kepada apa yang telah terjadi dan apa yang memang benar-benar ia teliti ya dan ia pelajari gitu. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi nggak masalah kita jadi teladan juga. Oke, mungkin itu saja. Ada yang lain mungkin yang mau bertanya? Ini Bang, ada kita gantian ya, soalnya tadi udah ada pertanyaan dari Sheila Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, saya anak pertama dan memiliki adik. Bagaimana caranya sebagai kakak agar menjadi teladan yang baik bagi adik saya, karena jika berdakwah dengan keluarga secara lisan masih sulit untuk diterima. Barakallahu fiik. Oke, bagus ya. Ini selalu terjadi di kehidupan aktivis dakwah. Kebetulan juga anak pertama, kebetulan ya punya adik juga. Sebenarnya kalau dakwah di keluarga ini nggak bisa dengan lisan, karena mau setinggi apapun kajian kita tetap anak mama bapak kita gitu, yang melahirkan kita ya, emak kita melahirkan kita. Jadi yang dia ada di kepala dan mata mereka ya kita tuh anak kecil gitu, anaknya gitu. Yang bisa kita lakukan ialah dengan perbuatan. Misalkan dulu kita mungkin sebelum pergi kuliah sering meninggalkan rumah dengan keadaan kotor, dengan kita bersihkan tiap weekend. Jadi kita memberikan sebuah perubahan-perubahan yang membuat mereka itu ngerasa kok, oh ternyata ketika dia ikut kajian dia ada perubahan-perubahannya baik gitu. Malah membantu orang tua, tidak berkata kasar ya.
artinya perkataannya lembut, makin patuh gitu. Mungkin kalau kalian ya, kalau anak dulu sampai dibilang teroris pernah sih, karena kemana-mana jarang nggak pernah pulang ya dulu karena sibuk kan, rumah di Binjai, kuliah di USU, tidurnya di masjid, sibuk banget ya, jarang pulang. Terus jenggotan nggak pernah jenggotan jadi jenggotan, sampai diwanti-wanti sama orang tua, nanti kamu ikut-ikut teroris katanya. Insya Allah enggak, bilang. Jadi kayak gitu. Jadi bakal banyak perjuangan-perjuangan, bahkan kita bakal dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dulu sama teman-teman SMA udah mulai dijauhin, sekarang ya udah biasa aja gitu, karena mereka udah tahu ternyata si Fadli udah berubah gitu. Jadi itu merupakan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan ketika kita ingin berdakwah, menjadi seorang aktivis dalam kebaikan itu. Karena sebenarnya dalam dakwah ini kita tidak mengharap balasan terima kasih, kita tidak mengharap uang. Karena kalau kita mengharap uang ya jangan nyari di dakwah. Di dakwah itu yang ada keluar uang gitu. Tapi yang kita harapkan cuma satu ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah nikmat yang paling besar gitu. Ketika kita wafat nanti Allah ridho kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam namanya surga. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau orientasi kita sudah ke situ, insya Allah kita akan istiqomah di dalam perjalanan ini gitu. Jadi bagi kamu ataupun siapa tadi ya, Sela ya namanya, yang punya adik, punya keluarga yang mungkin masih awam ya, nggak masalah. Kita tunjukkan aja keteladanan. Mungkin yang nggak pernah buatkan teh manis tuh orang tuanya, pagi-pagi dikusuki, dipijitin ya kan. Hal-hal seperti itu tidak pun mesti dari dakwah, itu kan sudah bentuk bakti kepada orang tua gitu ya. Jadi kan sebenarnya kita nggak perlu diajari tentang dakwah, itu sudah bentuk dari kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya untuk berbakti kepada orang tua ya. Itu aja sih, jadi nggak usah takut lah. Baik, syukur Abang. Tadi ada yang mau nanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Arafa, Bang. Di sini Ya. saya ingin bertanya, kan Islam itu kan kafah ya, Bang. Dia tuh Ya, betul. mencakup seluruh aspek kehidupan gitu. Ya perkataan kita, ya perbuatan kita, bahkan cara makan, cara minum, itu diatur dalam Islam gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, sebenarnya keteladanan kan udah ada di Rasul gitu. Kenapa kita harus jadi teladan? Justru keteladanannya Rasul, dakwahnya Rasul itu kan untuk menciptakan teladan-teladan baru gitu. Bahkan ulama sendiri pun ya bilang, seandainya kalian menjadikan saya teladan gitu, rujukannya itu tetap Rasul gitu. Walaupun misalnya dia seorang ulama, dia tetap bilang, saya tetap ada kekurangan gitu. Dan seandainya nggak sesuai dengan Rasul, jangan ikuti gitu kan, Bang. Jadi yang mau saya tanyakan itu sebenarnya untuk mencapai keteladanan yang sebenarnya diinginkan Islam itu tuh dimulainya dari mana gitu? Mana yang lebih urgensi? Kita menjadi teladannya dulu, atau kita dakwah dulu kayak tadi Abang cerita gitu? Atau kayak, karena dakwah itu kan sebenarnya luas kan Bang, bisa keteladanan ya, bisa kita nge-share apapun informasi terkait hadis atau ayat kayak gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai pribadi tuh urgensinya dimulai dari mana kayak gitu? Apa kita harus dimulai dari kita memperbaiki diri dulu, atau langsung berdakwah kayak gitu, Bang? Terima kasih, Bang. Sebenarnya urgensi yang paling penting itu ya dalam membentuk teladan itu dimulai dari diri kita dulu yang paling penting, karena dakwah ada tingkatannya, 7 tingkatan tuh ya. Dakwah pribadi, dakwah keluarga, dakwah masyarakat, dakwah negara, bahkan sampai Islam rahmatan lil alamin ya. Jadi dimulai dari diri kita dulu yang paling penting gitu, karena gejolak itu sebenarnya ada di dalam diri kita gitu. Karena yang punya hati itu kita. Walaupun nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan ada orang yang belum terlalu baik, misalkan tiba-tiba diajak, yuk kita ini ikut kajian. Kalau dia mau ya nggak masalah, itu oke. Jadi nggak masalah mau dia pun dalam keadaan yang sedang tidak baik, tiba-tiba diajak kajian, itu bisa jadi suatu hidayah. Tapi yang paling penting itu
dari diri kita. Kenapa? Agar bisa menguatkan perjalanan kita. Kenapa Rasulullah itu mengkader ya, atau mentarbiyah atau mementoring hanya 40 orang di waktu Mekah. Jadi di Mekah itu sebenarnya 13 tahun Rasulullah itu berdakwah itu cuma menghasilkan 40 orang. Makanya istilahnya itu 40 orang tulang punggung dakwah pada saat itu. Tapi satu orang itu setara dengan satu negara bisa diislamkan gitu. Bahkan siapa namanya, nah lupa ya, yang islah, dia bisa mengislamkan satu Asia pada saat itu ketika ba'da wafatnya Rasul, karena dia pergi berkelana ya. Bahkan salah satu cikal bakal masuk Islam ke Indonesia, ada seorang sahabat. Jadi dikuatkan dulu diri kita. Bagaimana mungkin hari ini kita ngerasa sih ibadahnya bolong-bolong nih, sholatnya masih berantakan, baca Quran masih kurang bagus misalkan. Nah, itu kita perbaiki dulu sambil kita belajar, sambil kita, karena urgensi dari memberikan teladan itu sebenarnya gejolak terhadap diri kita dengan hawa nafsu kita sendiri gitu. Jadi terkadang hawa nafsu kita lah yang membuat kita kehilangan teladan. Tuh, karena hawa nafsu ini banyak ya, ada hawa nafsu dunia, ingin kaya, ingin sukses, ingin ambisius dan sebagainya. Walaupun kalau kita arahkan dengan baik itu bagus. Sekarang Ana selalu mensupport ya untuk teman-teman ya. Jangan diinikanlah, benturkanlah kebaikan-kebaikan dakwah gitu. Ada yang terlalu sibuk di musola, organisasi, akademisnya nggak terurus gitu. Kalau kita bisa menjadi orang yang terbaik, kenapa enggak? Kalau kita bisa lulus tepat waktu, organisasinya bagus, berprestasi, juara LKTI misalkan, lulus tepat waktu, lanjut lagi S2, kerja cepet, nikah cepet, itu kenapa enggak gitu. Kenapa kita harus membenturkan kebaikan-kebaikan, mengatakan aku kan fokus di organisasi, jadi ya kuliah dikorbankanlah dulu, enggak gitu. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana batasan diri kita, jadi zaman dahulu tuh ada seorang syekh yang dia tuh tanya kepada muridnya, coba kamu tunjukkan batasan diri kamu dengan cara lari keliling lapangan. Jadi murid-murid itu lari keliling lapangan, lari sampai capek, sekitar 5 putaran udah capek, berhenti. Ya syekh, seginilah batasan diri kami. Udah segitu aja batasan diri kamu. Iya syekh. Terus di syekhnya tuh lari, dia tunjukkan, coba kamu lihat batasan diri saya. Lari syekhnya, lari 5 putaran, 6 putaran, 7 putaran, 8 putaran, 9 putaran, sampai pingsan syekhnya. Pingsan. Terakhir muridnya panik nih, syekh kenapa sampai pingsan? Dia bangunkan, dikasih minum air hangat mungkin ya pada saat itu. Dia tanya, syekh kenapa kamu sampai sebegitunya lari sampai pingsan? Kata syekhnya, seginilah batas diri saya katanya. Terkadang kita terkadang kita terlalu mengotakkan batasan diri kita gitu. Kita aduh aku nggak bisa nih jadi mahasiswa berprestasi, aduh aku nggak bisa nih lulus tepat waktu. Kita terlalu mengotak-ngotakkan itu ya gitu. Ana juga dulu pernah sih, Ana dulu karena mengemban amanah sebagai ketua dulu kan, jadi sampai berpikir udahlah 5 tahun aja kuliahnya nggak apa-apa. Alhamdulillah ternyata nggak seperti itu jalannya. Ternyata 3 tahun 8 bulan tuh sudah tamat, alhamdulillah. Walaupun mungkin wisudanya dipending 2 kali ya, yang penting kan sudah sidang, wisudanya dipending 2 kali karena menjaga inilah ya, menjaga perasaan teman-teman seperjuangan juga gitu. Masa ketua wisuda duluan gitu ya. Ya udah, nggak masalah. Wisuda itu kan hanya seremonial saja kan. Ya udah, kita hari itu tamat cepat waktu. Alhamdulillah kerja juga cepat. Begitu bahkan sebelum tamat sudah langsung kerja di USU. Sekarang udah pindah ke Jakarta, ke Telkom gitu. Jadi kita tuh sebagai seorang kader dakwah ataupun orang-orang yang ditarbiyah itu harus menjadi bibit-bibit unggul yang punya motivasi yang tinggi gitu. Tapi tujuannya tetap kebaikan Islam ya. Jangan sampai melenceng tujuannya. Nanti kalau tujuannya melenceng, kita jadi orang yang biasa saja gitu. Karena kalau orang yang berprestasi tapi dia kafir, ataupun orang yang berprestasi tapi dia tidak bertujuan untuk membawa nama baik Islam, itu sebenarnya orang yang biasa sih. Karena sudah banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita orang yang muslim, kader tarbiyah, kita bisa menjadi orang yang berprestasi, berkontribusi untuk bangsa dan negara, membahagiakan orang tua, itu baru orang yang spesial, orang yang berbeda. Itulah mungkin kira-kira ya. Terima kasih Bang. Ya, Oke, sama-sama.
Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir ini ya. Apakah masih ada? Eh, kalau nggak ada lagi, mungkin saya tutup untuk sesi bertanyanya. Kesimpulan pada malam hari ini tentang keteladanan. Keteladanan itu merupakan suatu proses ya. Jadi banyak aspek yang yang harus dicapai seperti yang udah disebutkan tadi kan, lemah lembut, terus mandiri, kemudian jujur, terus ikhlas dalam beramal dan lain sebagainya. Atau mungkin lebih simpelnya lagi itu bisa mengikuti keteladanan Nabi lah, Rasulullah SAW, yang mana beliaulah keteladanan sejati itu. Mungkin itu saja kesimpulan pada malam hari ini. Dari Abang Da sendiri mungkin dapat menyampaikan closing statement sebelum ditutup. Udah sih, closing statement-nya cukup. Dikembalikan aja ke instruktur. Baik, syukran, sekali lagi syukran dan jazakallahu khairan kepada Abang Da Fadli Tanjung yang mana telah mengisi taskip pada malam hari ini. Mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari panitia. Mungkin boleh di-share screen untuk panitia. Oke, berikut sertifikat dari kami selaku panitia Tablet SR 2021. Mohon diterima ya Bang. Ya, makasih ya. Oke. Baik, mungkin itu saja